Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Engkau begitu baik pada kami. Ajarlah kami hal-hal yang baik, hal yang berguna dalam kehidupan kami. Kami mohon agar pelajaran kami pada hari ini adalah benar di mata-Mu dan mengubah kami untuk menjadi benar di mata-Mu selama hidup kami di bumi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima keajaiban-Mu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam Mazmur 52 kita baca ayat 1. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg, orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Bapak Ibu, cerita mengenai Mazmur 52 ini yang dinyanyikan, yang disampaikan oleh Daud merupakan suatu ucapan bahagia karena Tuhan melindungi, memberkati. Tapi juga pada saat yang sama merupakan suatu pernyataan Daud mengenai kejahatan seorang yang namanya Doeg, orang Edom, yang telah menyampaikan berita mengenai keluarganya Ahimelek, Imam Ahimelek yang menerima Daud, memberi makan Daud, memberi senjatanya Goliat kepada Daud, sehingga akhirnya membuat Raja Saul yang mendengar masukan berita dari seorang Doeg itu marah sekali sama keluarga Ahimelek dan menyuruh bunuh seluruh keluarga Ahimelek. Dan karena tidak ada yang mau membunuh keluarga Ahimelek sebagai keluarga imam, maka yang disuruh bunuh adalah si Doeg ini. Doeg inilah yang membuat dibunuhnya Ahimelek dan keluarganya, 85 orang. Hal itu merupakan suatu hal yang besar sekali, kejadian yang besar sekali, sehingga hanya satu yang bisa lolos, putranya. Nah, hal sebesar ini itu dinyanyikan di dalam Mazmur 52. Ya, coba kita lihat ya, kita perhatikan, kita dengar bersama. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu, kita percaya apa yang disampaikan Daud. Dia percaya kepada Allah. Sungguh pun hatinya pasti meratap akan kejahatan Doeg dan kejahatan Saul, yang karena percaya begitu saja perkataan Doeg dan tidak mau percaya pada perkataan Ahimelek yang menjelaskan dengan baik, tetap saja Ahimelek dibunuh karena kemarahan Saul. Dan Doeg yang sangat jahat, Saul yang ikut saja kejahatan mulutnya Doeg, sehingga dua-duanya salah menurut Mazmur 52 ini. Karena percaya saja perkataan yang menipu itu Saul, dan perkataan yang menipunya adalah Doeg. Dan kejahatan hati Doeg karena berlindung pada kekuatan kekayaan, kekuatan pemerintahan Saul. Dan Saul pun tidak takut melawan Allah dan yang diurapinya. Itu sebabnya Saul dijatuhkan, semua dikalahkan pada waktunya. Namun yang sangat indah dalam Mazmur 52 ini adalah pernyataan seorang yang percaya kepada Allah, yaitu seorang Daud yang berkata dari ayatnya tadi,
Ayat 10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Sehingga kita percaya pertumbuhan, kekuatan berakar karena dalam rumah Allah yang bertumbuh menghijau. Ya, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Nah, sehingga kita percaya saja pada rumah Allah karena kita adalah rumah Allah, bait Allah dalam teori Roh Kudus dalam kita adalah bait Allah karena Roh Kudus yang bertahta dalam kita. Maka kita percaya pertumbuhan, percaya perlindungan, pemeliharaan. Kita tetap bertumbuh menghijau, pohon zaitun yang mengurapi dalam kita. Sungguh pun kita sedih, sungguh pun kita takut sebagai orang normal, manusia. Tapi kita percaya karena Roh Allah memenuhi kita percaya keajaiban dan kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa mengatur semuanya. Membalas, mengatur semuanya. Bukan membalas itu artinya harus dibalas saja, tapi Tuhan itu mengganjar semuanya tepat, adil, sempurna. Sehingga yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang penting. Sebab engkaulah yang bertindak. Orang itu semua Tuhan yang tetapkan. Kalimat dalam Mazmur 52 ini hanyalah suatu pernyataan yang dipimpin Roh Allah pasti oleh Daud. Namun pernyataan-pernyataan Daud ini menunjukkan keimanannya, sepenuhnya percaya saja. Ya, yang penting kitanya bertumbuh dalam Roh Kudus, tapi kita peduli. Orang ini peduli kok sama kejadian Doeg ini. Peduli sama Ahimelek dan keluarga. Dan memang Daud bertindak melindungi satu-satunya keluarga Ahimelek yang selamat. Ya, nah sehingga bertindak tapi penuh iman. Nah, ini yang kita harus percaya di era sekarang. Banyak sekali masalah-masalah di dunia, ketidakadilan, kejahatan. Namun kita percaya, kita berdoa. Kalimat-kalimat Daud adalah kalimat yang berkata-kata kepada Tuhan. Berdoa dan beriman, kata-kata iman. Itulah yang wajib kita kerjakan dalam keseharian kita. Jangan hanya merenungkan sedih-sedihnya. Di sini kalimat Mazmur 52 menunjukkan keprihatinan, tapi lebih kuat imannya kepada Allah. Bahwa dia tetap harus bekerja bagi Allah. Dan semua ada ganjaran dari Allah. Karena Allah yang bertindak itu. Yang penting kita percaya, bersyukur. Dan Tuhan itu maha baik. Namanya sempurna. Namanya baik. Dan harus selalu dimazmurkan. Di depan orang-orang kudusnya. Orang-orang yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita percaya kita adalah hamba-hamba Allah. Yang berdoa. Yang bertuhan. Yang percaya kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, Roh Kudus dalam kita. Kita tinggikan Tuhan saja. Percaya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jiwaku dan lemahnya aku, kekhawatiranku dan lelah hatiku, Tuhan Yesusku memberi kekuatan, hapus air mataku dan tak tinggalkanku. Ya